Apakah kalian memiliki orang tua yang suka berkebun atau kalian sendiri yang suka berkebun? Sebelumnya, kalian tahu nggak kalau menurut IUCN Red List mencatat, tumbuhan yang terancam punah mencapai 24.914 spesies pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 6,77% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 23.335 spesies. Sedih banget nggak sih sama fakta tadi? Kalau makin parah, efeknya bisa berpengaruh ke keseimbangan ekosistem nanti. Di sini kita akan membahas mengenai ekosistem beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya serta interaksi antar komponen tersebut. Ekosistem berasal dari kata Yunani yaitu ekos yang berarti rumah dan sistem berarti aturan. Bukan berarti pengertian ekosistem adalah aturan di dalam rumah. Tetapi rumah yang dimaksud ini adalah alam. Secara garis besar, ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Singkatnya, ekosistem adalah interaksi antar faktor biotik atau makhluk hidup dan abiotik sumber daya tak hidup. Sekarang, kalian sudah tahu kan ekosistem itu apa? Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada di ekosistem. Komponen ekosistem pertama yang punya peran penting adalah komponen biotik. Maksud dari komponen ini tidak beda jauh dari makhluk penyusun ekosistem lainnya. Intinya, komponen biotik ini terdiri dari makhluk hidup seperti produsen, konsumen, pengurai, dan juga pembusuk. Produsen atau yang biasa dikenal dengan autotrof adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya yaitu tumbuhan. Soalnya mereka bisa tuh memasak makanannya sendiri lewat tahapan fotosintesis. Lalu, konsumen atau heterotrof adalah makhluk hidup yang nggak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi, si konsumen ini bakal makan makhluk hidup lain. Contohnya nih, binatang seperti ular, singa, dan sapi. Selanjutnya yaitu detritivore, yang merupakan organisme pengurai sisa makanan atau bisa disebut juga pemakan bangkai. Contohnya adalah cacing tanah. Dan komponen biotik terakhir adalah pembusuk atau decomposer. Sesuai namanya, pembusuk ini punya tugas menguraikan zat organik menjadi zat anorganik. Contohnya ada bakteri atau bahkan jamur. Komponen ekosistem kedua yang gak kalah penting adalah komponen abiotik. Kebalikannya dari biotik. Komponen abiotik ini terdiri dari benda mati. Contohnya ada air, batu, tanah, matahari, sampai udara. Interaksi antar komponen. Komponen biotik dapat mempengaruhi komponen abiotik dalam ekosistem. Demikian pula sebaliknya. Misalnya, tanaman padi selain membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis, sebagai penghasil sumber makanannya, juga membutuhkan udara sekitar untuk bernapas serta membutuhkan air dan tanah agar dapat tumbuh. Contoh lainnya dari interaksi antar komponen ekosistem adalah terjadinya fotosintesis. Sebab fotosintesis terjadi pada tumbuhan yang termasuk komponen biotik. Tumbuhan membutuhkan air, unsur hara, dan sinar matahari yang merupakan komponen abiotik untuk dapat melakukan fotosintesis. Sekian dari materi yang kami bawakan, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, terima kasih, bye-bye.